Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku Bahasa Indonesia ya, Bergerak Bersama ya. Buku ini untuk siswa kelas 5 ya, yang diterbitkan dan dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Kita akan melanjutkan pembahasan di bab 8 ya, Bergerak Bersama, tepatnya halaman 182. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bahasa Indonesia kelas 5 ya, Bergerak Bersama. Langsung saja untuk halaman 182 ini ya. Halaman 182 ini membaca ya, diawali dengan membaca tentang kalimat tanggapan dan saran. Nah, apakah kalian pernah dimintai tanggapan dan saran tentang sesuatu oleh orang lain? Nah, tahukah kalian perbedaan tanggapan dan saran? Dan tahukah kalian cara memberi tanggapan dan saran yang baik? Nah, untuk itu ya, kita bisa menyimak apa bedanya tanggapan dan saran, kemudian bagaimana cara memberikan saran yang baik. Nah, ini pelajarilah pengertian tentang tanggapan dan saran di bawah ini. Lalu simaklah kalimat contoh dengan baik agar kalian dapat membuat kalimat tanggapan dan saran dengan tepat. Nah, ini tanggapan. Apa itu tanggapan? Tanggapan adalah reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasa. Nah, itu tanggapan ya. Jadi reaksi terhadap apa yang dilihat, didengar, atau dirasa. Nah, kalimat tanggapan itu dimulai dari memberikan fakta dari apa yang terlihat ya. Jadi dimulai dengan adanya fakta. Setelah itu dapat diikuti dengan pemberian opini yang sesuai fakta dan konteks peristiwa. Kemudian baru diikuti pemberian respon yang mengungkapkan perasaan pendengar ya. Jadi dimulai dengan adanya fakta, baru diikuti dengan pemberian opini yang tentunya sesuai dengan fakta dan konteks ya. Setelah itu baru diikuti dengan respon ya. Kemudian saran. Apa itu saran? Kalau tadi tanggapan, sekarang saran. Saran adalah pendapat atau anjuran untuk menyelesaikan masalah. Setelah memberi tanggapan, hal berikut yang dilakukan adalah memberi saran. Pemberian saran dilakukan dengan pemberian pendapat yang logis dan sesuai fakta. Nah, kalimat saran itu dapat dimulai ya, kalimat saran dapat dimulai dengan menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya. Nah, itu ya. Oke, di sini ada contoh ya, beberapa kejadian ya. Jadi ceritanya ada seseorang yang sedang merenungi ya sepatunya ya. Jadi dia mula-mula memakai sepatu yang kurang layak ya. Kemudian ada yang apa ini namanya, yang mengejek istilahnya ya. Coba ini supaya lebih jelas tentang gambar ini, di sini ada penjelasannya. Jadi beberapa anak mengolok-olok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Nah, ini jadi sepatunya Ega ini berlubang. Ini berapa anak yang oh bukan ya, ini justru membantu ya. Jadi peristiwanya atau faktanya itu beberapa anak mengolok-olok Ega karena sepatu yang dipakainya berlubang. Nah, tanggapannya, tidak ada anak yang mau memakai sepatu bolong ke sekolah. Memakai sepatu bolong akan menyulitkan Ega saat berjalan dan berolahraga. Ega pasti merasa sedih karena diolok-olok oleh temannya. Nah, tanggapannya itu karena sepatu Ega tadi bolong, situasinya, faktanya, tanggapannya
Tentunya tidak ada yang suka pakai sepatu bolong, ya. Tidak memakai sepatu bolong itu tentunya menyulitkan juga, dan memakai sepatu bolong itu membuat sedih juga. Lah itu tanggapannya lah. Sarannya gimana? Nah, sarannya yaitu sebaiknya anak-anak tersebut berhenti mengolok-olok Ega. Akan lebih baik jika mereka menghibur Ega. Lah ini ya, diolok-olok sepatunya Ega. Ternyata setelah kita membaca penjelasannya atau keterangan di bawah, ternyata ini ceritanya Ega memakai sepatu bolong ke sekolah. Ega merasa sedih. Kenapa merasa sedih? Karena diolok-olok oleh temannya. Nah itu ya. Faktanya sepatu Ega bolong, tanggapannya tentunya tidak ada orang yang suka memakai sepatu bolong. Tidak ada orang yang suka diolok-olok ya. Dan memakai sepatu bolong juga tidak nyaman. Dan sarannya sebaiknya anak-anak berhenti mengolok-olok Ega. Akan lebih baik jika menghibur, sepatumu bolong ya, yuk nanti kalau kita punya uang kita sisihkan, nanti kita beli sepatu bersama ya, seperti itu misalnya ya. Itu halaman 183. Sekarang kita ke halaman 184. Berbicara, berdiskusi, dan mempresentasikan. Marilah belajar memberikan tanggapan dan saran terhadap sebuah situasi. Perhatikan berbagai situasi pada kotak di bawah ini. Berdiskusilah dengan teman kelompok kalian. Salah satu dari kalian akan berperan menjadi seseorang yang mengalami situasi di bawah ini. Ia meminta tanggapan dan saran dari kalian. Tulislah kalimat tanggapan dan saran atas situasi tersebut. Kalian boleh menuliskan sebanyak-banyaknya. Sampaikan tanggapan dan saran kalian di depan kelas. Nah ini ya. Ini ada 4 peristiwa, nanti tentunya akan mendapatkan tanggapan dan saran yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama ini ada Hesti ya. Hesti merusak barang yang dipinjam dari Sari ya. Tetapi ia tidak minta maaf. Tanggapannya apa? Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Jadi tanggapannya, nah, Sari pasti kecewa karena barang yang dipinjamkan tidak dijaga dengan baik. Selain itu, Hesti tidak bertanggung jawab dan minta maaf. Sarannya, sebaiknya Hesti meminta maaf kepada Sari dan mengganti barangnya. Dan Sari juga harus berhati-hati tidak meminjamkan barang ke sembarang orang. Itu situasi pertama. Situasi kedua ini ada Rozi ya. Rozi menulis kalimat yang buruk tentang Wawan di media sosial. Nah, tanggapan dan saran seperti apa? Nah ini ya, jadi tanggapannya, Rozi tidak sepantasnya menuliskan kalimat buruk tentang temannya. Wawan pasti merasa malu dan sedih karena tulisan itu dibaca oleh banyak orang. Sarannya, sebaiknya Rozi meminta maaf kepada Wawan atas kata-katanya. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa dibicarakan secara langsung. Kemudian untuk peristiwa yang ketiga, di sini ada Akmal ya. Akmal mendengar seorang teman berkata hal yang buruk tentang Asrul dan meminta semua teman untuk menjauhinya. Tanggapan dan sarannya seperti apa ya? Jadi tanggapannya, apa yang Akmal lakukan itu tidak baik. Akmal tidak boleh menjelek-jelekan orang lain dan melarang orang lain untuk menjauhi Asrul. Asrul pasti merasa sedih dan bingung. Kemudian sarannya, sebaiknya Akmal menghentikan perbuatannya. Asrul dapat bertanya kepada Akmal, apa alasannya melakukan ini. Asrul bisa meminta bantuan guru untuk mengkomunikasikan masalah ini. Itu ya. Kemudian untuk situasi yang terakhir, yang keempat, nah ini Bagas mengolok-olok Mira yang sedang tampil menyanyi di depan kelas. Nah, tanggapannya adalah, apa yang dilakukan Bagas tidak baik. Mira pasti sedih dan malu diperlakukan seperti itu di depan kelas. Bisa jadi dia tidak mau tampil lagi. Nah, sarannya, Bagas sebaiknya menghentikan perbuatannya dan meminta maaf kepada Mira. Nah, itu ya 4 situasi beserta tanggapan dan sarannya ya di halaman 184. Nah, untuk halaman 185 kreativitas. Nah, ini diminta untuk membuat papan informasi yang bertema mencegah perundungan ya. Ini
bisa dibuat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Oke ya. Untuk halaman mengenai tanggapan ya, halaman 182 sampai 184 sudah kita bahas ya, termasuk 185 mungkin bisa dikreativitaskan sendiri. Dan untuk halaman berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.